Udah ini sudah. Yang penting selamat dah. Kaget banget ini ada. Warga, kalau lihat aja itu tolong di sana deh, biar bisa kita bekerja dengan ya tolong warga yang mobil besar kami bekerja dengan ya. Oh, kalau yang kayak gitu itu tadi nyai ya. Emailnya om, yang penting email om. Kalau emailnya kita tahu, cuma kita nggak tahu, cuma rahasia aparat yang tahu. Nggak bisa. Ya emang dia kalau masalah fisik untuk masalah ini dia nggak kuat ya. Pasti dia lemah. Counter aja, counter HP. Bisa kok kuat malah cewek iya. Cuma dia orangnya kagetan lagi samping itu. Takutnya dia udah orang pada sibuk ya kan sono kemari, nah takutnya dia pingsan. Ada yang ngebel dari rumah sakit, bilangnya ada rumah sakit, ternyata di samping nggak ada. Oke, cuma nggak diangkat. Dia mau tahu HP-nya di mana. Nggak tahu ini HP-nya dipegang sama orang. Kayaknya iya, kayaknya iya. Kalau dipegang sama orang sih, nggak mau orangnya. Nggak mau ngangkat, kalau pegang orang bisa jadi, benar nggak mau ngangkat. Bedering nggak dia? Bedering. Bedering. Kalau memanggil juga jadi masalah, kan ini berdering terus dari kemarin cuma nggak mau bikin kesel. Nggak tahu ternyata padahal ada informasi ada di rumah sakit, rumah sakit Rumah Jati, Polri. Bisa email kelihatan. Nggak ada, nggak boleh masuk darah saya. Umurnya berapa? Kalau dia ada antara 98 kalau nggak salah. Nggak, katanya nomor, katanya nomor. Nomor. Kalau mobil juga ada kan? Ada. Teleponan ya, berarti teleponan berarti. Teleponan. Kita sangat para teleponan lah pokoknya, sangat lekoran berapa. Pak Moji yang kok. Ya, selamat pagi Tribunnews sekalian, kembali lagi bersama saya wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku. Ya, baik Tribunnews sekalian, saat ini saya sedang berada di sekitar lokasi kebakaran di depo Pertamina Pelumpang
Jakarta Utara. Dan Tribuners sekalian, beginilah tampak penampakan dari bekas-bekas atau puing-puing sisa kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi. Dan di sini Tribuners sekalian tampak warga juga berlalu lalang melihat sisa-sisa kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi. Dan terpantau juga ada beberapa kendaraan milik warga sekitar sini yang juga ikut hangus terbakar seperti yang ada di depan saya. Beginilah penampakannya Tribuners sekalian seusai kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh Tribuners untuk sementara bahwa total ada sekitar 17 orang yang meninggal dunia dan ada sekitar 40-an yang mengalami luka berat. Dan beginilah penampakannya Tribuners sekalian. Terpantau kita lihat bangunan milik warga juga tampak sangat roboh. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh hingga saat ini bahwa kebakaran ini diduga bersumber dari pipa bensin di depo Pertamina ini. Live 50 biji. Di sini kita lihat kalian masih ada sisa api yang sisa kebakaran yang terjadi semalam. Masih ada asap-asap. Aturan kita ada di sini ya. Dan di sini masih tampak ada asap rupanya Tribuners sekalian.
Apaan sih? Jepang rokan. Itu apa besan? Alhamdulillah selamat. Oh, ini kau kunci klik bar and rocky. Ya. Ya, baik, sekian dulu Tribuners sekalian, mohon untuk tetap memantau live-live selanjutnya yang akan ditayangkan melalui Facebook Tribuners. Ya, sahabat Warta Kota, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tribuners juga, selamat pagi. Saat ini saya masih berada di Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara. Nah, bisa dilihat sahabat Warta Kota dan Tribuners, belasan mobil yang ada di Kecamatan Koja, Jakarta Utara ini hangus terbakar. Di sini terparkir beberapa mobil yang memang bisa dilihat sendiri kondisinya itu sangat memprihatinkan ya. Tak hanya itu, untuk rumahnya juga bisa dilihat ini ya. Ini adalah imbas kebakaran dari Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Dan di sini ada juga sebelah sana seputar kota untuk mobil yang juga memang terdampak. Dan untuk informasi bahwa ini adalah tempat perentalan mobil dari Haji Ruslan, begitu. Ini bisa dilihat ada mobil bertipe SUV, kemudian ada mobil SS juga. Ini kondisinya sangat memprihatinkan sahabat Warta Kota dan juga Tribuners. Dan untuk informasi bahwa ini adalah sebuah tempat perentalan mobil milik Haji Ruslan. Di sini ada 8 mobil yang memang kondisinya sangat parah. Entah bagian luar ataupun bagian dalam mobil ini
bisa dilihat ini hangus terbakar semua, tidak ada sisa apapun sahabat Warta Kota dan Tribuners. Nah, untuk informasi juga sahabat Warta Kota, baru saja petugas menemukan satu mayat lagi, itu berjenis kelamin perempuan berusia sekira 45 tahun, ditemukan dalam sebuah toko kelontong. Namun hingga saat ini belum diketahui identitasnya, maupun keluarganya juga belum mengonfirmasi soal mayat tersebut begitu. Mayat itu juga sudah dibawa dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Dan ini adalah situasi terkini di tempat kejadian perkara kebakaran Ya, demikian sahabat Warta Kota informasi yang bisa disampaikan dari Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Nur Mahadi, reporter wartakota.com melaporkan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Jangan balik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Masuk mamanya. Kini, Nutrafol White Beauty hadir dalam bentuk kopi dengan kandungan kolagen, glutathione, vitamin C dan E, recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Nutrafol White Beauty Coffee, good mood, good look. Bakaran di Benlai, bakaran di Benlai atau di Pertamina nih. Tadi meledak. Demi kelancaran evakuasi. Ya iyalah orang tambahin kalau saya Pak. Backup saya doang Pak. Ayo jalan,
Bang, kanan. Nah, kanan Bang. Semua rumah sakit, dan hari ini kami di Koja sama Ibu Kepala Dinas ada 14 yang berada di rumah sakit Koja. Di rumah sakit Pelabuhan ada 5, Mulyasari sementara waktu setengah jam yang lalu 15 pasien, Tugu Koja ada 10. Di rumah sakit Koja sudah diatasi seluruh korban, mudah-mudahan kita doakan bisa teratasi dan bisa melewati jika yang kritis, dan semoga bisa sembuh kembali. Dan barusan ada yang meninggal, Mak Hadi, dan ada anak usia 3 sampai 4 tahun, ada 3 yang kondisinya mengkhawatirkan. Kira-kira itu. Jadi kami sudah mempersiapkan semuanya, obat-obatan semoga cukup, para medis cukup, dan alhamdulillah kami di lapangan pada jam 20 tadi dikerahkan 31 kendaraan, dan alhamdulillah sekarang sudah teratasi. Dan saya tadi 1,5 jam yang lalu dari lokasi. Korban yang meninggal berapa sekarang sampai saat ini? Yang di sini 2, yang di sini 1, tapi tadi ada posisi yang meninggal ada 2 jenazah. Saya di sini 1, mudah-mudahan semuanya kita bisa ambil sih. Yang sangat sedih anak-anak. Apakah dari pasien ini ada penumpang itu akan seperti apa untuk amanah juga? Ya nanti kita serahkan ke Pertamina, tentunya harus ada buffer zone ya. Pak, dari pasien semuanya ini merupakan warga atau para pekerja? Warga semua ya, Pak? Luka yang dialami, Pak? Ya, ini sedang kita atasi, mudah-mudahan kita bisa. Pak, terkait korban kebakarannya, apakah nanti biayanya ditanggung oleh Pertamina? Terutama rumah dari para korban. Tentunya kalau semua biaya kita Ini ke rumah juga, Pak? ya kita lihat. Kalau lukanya apa aja sih, Pak? Korban Baikkan luka Bakar. Pak, Berapa persen sih ininya, Pak? berat itu berapa persen, kemudian yang paling ringan berapa persen? untuk teknis bukan di sini. Bu, silakan aja, Bu. Dok, agak kencang, Dok. Dari pasien tadi, bagaimana kondisinya? Apakah seluruhnya luka berat atau ada yang luka ringan? Tentu kami melakukan triase sesuai dengan prinsip kegawat daruratan. Ada yang memang sudah bisa pulang karena ringan, tapi ada juga yang di atas 80%. Kami terus komunikasi menyiagakan semua rumah sakit sekitar sini, termasuk rumah sakit rujukan tingkat pusat. RSCM dan RSPP maupun rumah sakit polri siap untuk menerima rujukan dan menjelas komunikasi untuk siap menampung apabila dibutuhkan rujukan lebih lanjut. Pak, Bu, tadi ada beberapa pasien yang dirujuk ke rumah sakit Pertamina. Kriteria pasien korban yang akan dirujuk itu kriterianya seperti apa, Bu? Ya, ada beberapa kriteria yang akan kita rujuk. Pertama tadi yang meninggal kita rujuknya ke RSCM dan juga ke rumah sakit polri. Kemudian untuk yang membutuhkan penanganan lebih lanjut karena beratnya persentase itu kita rujuk ke rumah sakit Pertamina. Baik, ya, cukup ya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya bisa cepat tertangani. Baik. Untuk penyebab kebakaran, apa Sudah dikonfirmasi, Pak, dari pihak Pertamina mungkin? Saya dari sana, tapi secara teknis dia Pertamina yang menyampaikan. Baik. Terima kasih, Pak Heru. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Mari. Sudah jalan. Siapa? Jangan
Selamat malam Tribuners, saat ini saya Gera Leonardo, wartawan tribunjakarta.com masih berada di lokasi kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Dan saat ini Tribuners, petugas dari pemadam kebakaran dan juga unsur terkait lainnya masih terus berupaya berjibaku memadamkan api, melakukan pemadaman total terhadap area Depo Pertamina yang terbakar hebat di lokasi ini, Depo Pertamina Pelumpang di wilayah Koja, Jakarta Utara. Saat ini pukul 22:28 waktu Indonesia Barat. Api yang tadi sempat berkobar hebat, sempat menyala merah, saat ini sudah berangsur-angsur dapat dipadamkan Tribuners, dan memang dapat terlihat inilah puing-puing rumah warga yang memang terdampak dari kebakaran area Depo Pertamina Pelumpang ini. Memang Tribuners, berdasarkan informasi terkini, kebakaran ini memang memakan sejumlah korban jiwa, dan memang berdasarkan informasi terkini dari Kapolres Metro Jakarta Utara yang memang ada sedikitnya 6 orang korban tewas yang terdampak dari kebakaran ini. Dan hingga saat ini, hingga saya melaporkan ini, petugas dari unsur lainnya juga masih terus melakukan pencarian korban-korban yang sekiranya masih ada di lokasi. Dan tadi beberapa kali petugas tampak keluar ke arah Jalan Pelumpang Raya dengan membawa kantong jenazah. Dan saat ini dapat dilihat Tribuners, petugas masih terus berupaya berjibaku memastikan api sudah benar-benar padam dari titik-titik yang terbakar di area Depo Pertamina Pelumpang yang berdampak ke rumah warga di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara ini Tribuners. Memang api berkobar sejak sekitar pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Tadi sempat begitu besar merah menyala dari lokasi ini, namun memang hingga pukul ataupun pada pukul 22:30 waktu Indonesia Barat ini api berangsur-angsur sudah mulai padam, dan petugas kini masih terus memastikan bahwa memang kebakaran ini benar-benar total atau dapat dipadamkan secara total Tribuners. Inilah petugas yang masih terus berada di lokasi kejadian berjibaku memastikan api benar-benar padam dari lokasi kebakaran di area Depo Pertamina Pelumpang yang memang dapat dilihat sampai merembet ke permukiman warga Tanah Merah dan membakar rumah-rumah warga di lokasi ini Tribuners. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon, yang bersangkutan mengatakan atau mengungkap jumlah korban terkini dari kebakaran hebat di Depo Pertamina Pelumpang ini. Ada sedikitnya 6 orang tewas akibat kebakaran ini, dan memang untuk jumlah korban lainnya tadi juga masih ada beberapa korban yang baru saja dievakuasi petugas menggunakan kantong jenazah dari lokasi. Untuk jumlah total atau jumlah terkini dari korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang ini masih terus didata oleh petugas. Namun memang sebagian sudah dilarikan juga ke rumah sakit terdekat. Ada juga korban-korban luka bakar dan juga korban yang mengalami sesak nafas akibat kebakaran hebat yang melanda area Depo Pertamina Pelumpang dan merembet ke rumah-rumah warga di sekitar wilayah Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara ini Tribuners. Ya, saat ini juga saya masih menggali atau menelusuri keterangan dari petugas terkait dengan kronologi pasti dan juga penyebab pasti terjadinya kebakaran di area Depo Pertamina Pelumpang ini Tribuners. Namun memang selamat pagi Tribuners, saat ini saya Gera Leonardo sedang berada di RS Mulyasari, di mana memang RS Mulyasari ini menjadi salah satu tempat warga untuk mengungsi seiring dengan kebakaran yang terjadi. Rumahnya di mana, Bu? 20 meter dari kejadian. 20 meter? Dari yang ke tempat kejadian. Itu Ibu sempat dengarnya gimana sih, Bu? Pas hujan ada petir, habis petir tuh langsung nyium-nyium bau aroma nggak sedap. Nah langsung teriak semua kebakaran, itu belum besar apinya. Begitu saya keluar rumah langsung meledak, api besar sekali gitu. Langsung gelap, langsung mati lampu. Langsung pada lari semua ke sini Pak, ke jalanan besar gitu. Rumah Ibu kena gak, Bu? Ya 20 meter lah, 20 meter lagi gitu. Langsung berhamburan gitu aja, Bu? Ya. Ibu sempat menyelamatkan apa, Bu?
Ya inilah mama, pokoknya badan doang ini sama anak-anak aja. Mana ini nenek-nenek dua-duanya repot banget dah, bawa anak kecil. Tuh. Bu, ada yang terluka Bu dari keluarga Ibu? Enggak ada. Tadi sih jorok-jorok kan ya, hampir jatuh gitu. Bu, di sini berapa keluarga? Ya 3 keluarga. 3 keluarga. Kenapa di rumah sakit Bu ngungsinya Bu? Karena panik, udah tempatnya di sini yang nyari yang aman dulu, dan karena ini sih mikirin nenek-nenek kan dia nggak bisa jalan, lemes, dia juga lemes nenek-nenek. Dia terpaksa ngungsi di ngemper di rumah sakit ya? Ngemper di sini aja dulu sementara gitu. Takut Pak, takut nanti ada apa-apa jauh-jauh kan, namanya saya nggak punya kendaraan Pak. Bu, untuk bantuan sendiri belum? Belum. Tadi ada sih air dari rumah sakit mungkin tadi kasih, alhamdulillah. Tadi ada kue, makanan tadi makanan ringan, alhamdulillah. Namanya siapa Bu? Siapa? Nama Ibu siapa? Heni. Siapa namanya Bu? Sorry. Saya 51. Bu Heni ya Bu? Iya. Bu Heni ya. Makasih Bu. Heni siapa panjangnya Bu? Heni Anggraini. Heni Anggraini ya. Iya. Warga RT berapa RW berapa? RT 10 RW 1. Kelurahan Rawabadak Rawabadak Selatan. Selatan. Makasih ya Bu. Iya. Iyalah biar cepet lah Bu ya. Iya Pak. Kalian? Yang cuma selamat dah. Dan saat ini dapat dilihat Tribuners, tugas masih terus berupaya berjibaku memastikan api sudah benar-benar padam dari titik-titik yang terbakar di area depo Pertamina Pelumpang yang berdampak ke rumah warga di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara ini Tribuners. Memang api berkobar sejak sekitar pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Tadi sempat begitu besar merah menyala dari lokasi ini, namun memang hingga pukul ataupun pada pukul 22:30 waktu Indonesia Barat ini api berangsur-angsur sudah mulai padam, dan petugas kini masih terus memastikan bahwa memang kebakaran ini benar-benar total atau dapat dipadamkan secara total. Tribuners, inilah petugas yang masih terus berada di lokasi kejadian berjibaku memastikan api benar-benar padam dari lokasi kebakaran di area depo Pertamina Pelumpang yang memang dapat dilihat sampai merembet ke permukiman warga Tanah Merah dan membakar rumah-rumah warga di lokasi ini Tribuners. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon, yang bersangkutan mengatakan atau mengungkap jumlah korban terkini dari kebakaran hebat di depo Pertamina Pelumpang ini. Ada sedikitnya 6 orang tewas akibat kebakaran ini, dan memang untuk jumlah korban lainnya tadi juga masih ada beberapa korban yang baru saja dievakuasi petugas menggunakan kantong jenazah dari lokasi. Untuk jumlah total atau jumlah terkini dari korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini masih terus didata oleh petugas. Namun memang sebagian sudah dilarikan juga ke rumah sakit terdekat. Ada juga korban-korban luka bakar dan juga korban yang mengalami sesak nafas akibat kebakaran hebat yang melanda area depo Pertamina Pelumpang dan merembet ke rumah-rumah warga di sekitar wilayah Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara ini Tribuners. Ya, saat ini juga saya masih menggali atau menelusuri keterangan dari petugas terkait dengan kronologi pasti dan juga penyebab pasti terjadinya kebakaran di area depo Pertamina Pelumpang ini Tribuners. Namun memang Pak, sedikit Pak. Pak BJ.
Ini udah standby Pak. Wakil, kemudian Pak Samad, Pak Yudha. Juga tadi yang di Kecamatan Pramuka diambil sama saudara. Iya itu sudah. Pak Gup, statement sedikit Pak Gup, ini bagaimana situasi terbaru saat ini Pak Gup? Ya, siap. Sedikit Pak. Sedikit Pak. Siap. Siap. Bagaimana Pak untuk situasi terbaru Pak? Pada hari ini peninjauan hari ini bagaimana Pak? Dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan adanya Ya, harus kita tangani dengan baik. Tadi saya sudah keliling ke beberapa rumah sakit. Sekarang di lokasi. Mudah-mudahan nanti Pak Wakil Wali Kota dengan Pak Camat mengatasi ini kan masih ada yang mengungsi. Tapi kita sudah siap untuk membuka pos yang ada pos pengungsian di kantor Wali Kota di semua tempat. maju ke kanan. Dan akan dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita cari Lanjutnya berapa itu? Berarti sekarang Pak Haji mau kemana Pak? Saya mau ke tempat lokasi dalam Pertamina apa Pak? Betul damkar di sini Pak. Kita data udah kita data. Oh iya. Masih ada penyaman, masih ada teman, udah nggak besar. Pertama karena kita fokusnya karena sumber airnya agak tersendat Pak, karena fokus ke sini. Tapi sekarang udah mulai berada kita serahkan ke pokok. Kodim 255 jumlah unit 51 unit dari 5 wilayah. Tapi kalau bisa tulisan ya. Tenaganya yang di belakang itu harus nanti di belakang yang belakang gantian di belakang gantian. Biasanya di belakang aja Pak, nggak tahu mungkin di depan. Unitnya kendalanya udah masuk harus ada. Iya, di kebakaran Jakarta Utara. Di Sudin, kantor Sudin udah habis Pak. Udah tarik kemari mana istirahat di belakang. Selamat malam Tribuners, saat ini saya Gera Leonardo masih berada di lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang di kawasan Koja, Jakarta Utara, di mana hingga pukul
21:29 waktu Indonesia Barat ini petugas dibantu warga setempat masih terus berjibaku memadamkan api yang dapat dilihat di layar gawai Anda ini masih berkobar begitu hebat di kawasan Tanah Merah di wilayah Koja, Jakarta Utara ini, di mana warga masih terus dilanda kepanikan di tengah kebakaran hebat yang masih terus berkobar hingga saat ini di lokasi depo Pertamina Pelumpang, Tribuners. Memang dapat lihat petugas pemadam kebakaran dibantu warga masih terus berjibaku memadamkan api, menyemprotkan api yang hingga pukul 21:30 waktu Indonesia Barat ini masih terus berkobar hebat di kawasan Tanah Merah, Pelumpang, Koja, Jakarta Utara ini, Tribuners. Kabelnya masih nyala. Ya, dapat dilihat dari kejauhan api ini masih terus berkobar hebat dan kita sama-sama berdoa supaya tidak ada korban yang begitu banyak, karena memang beberapa warga tadi mengatakan ada korban-korban yang terdampak dari kebakaran ini. Cuman hingga saat ini saya belum dapat mengetahui apakah korban-korban ini meninggal dunia ataupun hanya korban luka, Tribuners. Tapi memang api masih berkobar hebat karena memang ini lokasinya berada di area depo Pertamina Pelumpang, Tribuners, dan informasi terkini api ini berkobar dari salah satu pipa di area depo Pertamina Pelumpang ini, dan memang api menyambar ke permukiman warga di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Warga masih terus dilanda kepanikan, warga masih terus berada di lokasi membantu petugas pemadam kebakaran yang hingga saat ini masih terus berjibaku memadamkan api yang berkobar masih sangat hebat ini, Tribuners. Adapun selang ini dipanjangkan dari Jalan Raya Pelumpang hingga menuju ke area permukiman warga di Tanah Merah, tepatnya di belakang depo Pertamina ini, Tribuners. Sekali lagi kita sama-sama mendoakan supaya tidak ada korban yang begitu banyak dari insiden kebakaran di lokasi ini, Tribuners, dan kita juga masih terus berharap aparat setempat terus berupaya berjibaku memadamkan api yang hingga kini masih terus berkobar di lokasi ini, Tribuners. Lampu merah maju. Ya, berdasarkan informasi terkini, Tribuners, juga memang akibat kebakaran ini banyak korban yang bergelimpangan, namun hingga saat ini masih belum dapat dipastikan apakah korban-korban ini meninggal dunia atau hanya korban luka. Dan memang kita sama-sama terus mendoakan supaya petugas bisa segera memadamkan api yang masih berkobar hebat hingga pukul 21:32 waktu Indonesia Barat ini, Tribuners. Dapat dilihat ini petugas dari Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Koja, begitu pula dengan Kodim 0502 Jakarta Utara juga sudah berada di lokasi, karena memang informasinya ini Kapolda maupun Pangdam Jaya berdasarkan informasi terkini akan segera menuju ke lokasi untuk meninjau kondisi kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang ini, yang memang depo Pertamina Pelumpang ini, Tribuners, adalah objek vital nasional yang memang kita sama-sama berharap supaya kebakaran ini bisa cepat terselesaikan, bisa cepat dipadamkan oleh petugas yang terus berjibaku di lokasi kejadian, Tribuners. Dapat saya laporkan kembali, memang kebakaran terjadi sekitar pukul 20:15 waktu Indonesia Barat tadi, dan saat ini 1 jam lebih. Saat ini hingga pukul 21:33 waktu Indonesia Barat, api masih terus berkobar karena memang dari area depo Pertamina Pelumpang ini api merembet ke rumah-rumah warga di kawasan permukiman Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, Tribuners. Dapat dilihat petugas dari pemadam kebakaran dibantu warga setempat dan unsur terkait lainnya masih terus berupaya berjibaku memadamkan api yang masih terus berkobar hebat, dan sampai kebakaran ini saat ini memang api masih hebat berkobar, masih menyala merah di lokasi, Tribuners, dan terdengar barusan ledakan yang terjadi di area depo Pertamina, Tribuners.
tadi sama-sama kita dengar ledakan. Saya akan berusaha mundur sejenak Tribuners karena memang barusan terjadi ledakan di tempat saya melaporkan ini Tribuners. Ada ledakan yang terjadi dari area kebakaran di lokasi depo Pertamina Pelumpang yang merembet sampai ke permukiman warga di Tanah Merah. Tadi sekali lagi saya laporkan Tribuners, baru saja terdengar ledakan dari area depo Pertamina yang terbakar, yang saat ini api masih terus berkobar hebat hingga pukul 21:34 waktu Indonesia Barat, dan petugas dari pemadam kebakaran dan unsur terkait lainnya masih terus berjibaku memadamkan api yang hingga kini masih menyala merah, masih berkobar hebat di lokasi kejadian Tribuners. Kita sama-sama berharap supaya kebakaran ini dapat segera dipadamkan petugas yang masih terus berjibaku di lokasi ini Tribuners, dan tidak sampai memakan banyak korban Tribuners. Inilah suasana terkini di lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang di area Koja, Jakarta Utara Tribuners. Ya, memang saat ini api terus merembet ke rumah warga di dekat depo Pertamina Pelumpang. Dan dapat saya laporkan memang untuk kronologi terkini yang saya dapatkan dari warga setempat atau dari beberapa saksi mata di lokasi, memang kebakaran di area Pertamina Pelumpang ini terjadi sejak sekitar pukul 20:15 waktu Indonesia Barat, di mana memang menurut salah satu warga api ini berasal dari sambaran petir yang terjadi saat hujan deras terjadi di kawasan Pelumpang dan sekitarnya ini Tribuners. Namun memang untuk penyebab pasti dari kebakaran ini belum dapat dipastikan. Kita masih menunggu sama-sama dari petugas berwenang terkait dengan penyebab pasti kebakaran ini Tribuners. Berarti awalnya tadi ledakan dulu atau gimana Bang? Apinya gede? Awalnya itu ada bau dulu, bau menyengat dulu, bau menyengat benar-benar nggak bisa napas lah ya. Baru semua fungsi ke depan, baru ada ledakan besar. Dan ledakan besar itu dari sebelah kanan. Dari dalam Pertamina atau bagaimana Pak? Oh itu dari Pertamina saya kurang tahu, cuma ledakannya itu besar sekali. Terus sampai ke rumah warga atau gimana Bang? Kenapa? Sampai merembet ke rumah warga ya? Ini kebetulan rumah saya juga kena. Gitu loh. Ada korban Bang? Nggak ada. Nggak, korban tadi banyak korban kita. Kalau untuk dari warga sekitar saya kurang tahu soalnya. Saya juga baru dari depan baru ngecek ke sini soalnya. Pak, mohon maaf Pak, ini kebakaran gara-gara apa ya Pak? Kalau gara-gara apanya saya juga kurang tahu, cuma ada bau menyengat gitu aja sih Pak. Namanya siapa Bang? Adi. Nama panjangnya Adi Bang? Swastona Adi. Ya, ini RT berapa RW berapa, kelurahan apa Bang? Kalau RT-nya ini masuknya RT 7 RW 1 Kelurahan Rawabadak Selatan. Siap, terima kasih ya. Sebagian warga ada yang dievakuasi ke gimana aja Bang? Kalau untuk itu warga masing-masing evakuasi sendiri sih. Rata-rata ke arah alur laut mereka di sini. Inilah Tribuners. Saya berada dalam jarak sekitar 50 meter dari titik api dan memang hawa panas masih terus terasa di lokasi ini Tribuners. Seiring dengan proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas dari pemadam kebakaran dibantu warga setempat Tribuners. Dan ini aku nggak tahu ini atas kenapa enggak. Cuman kalau bawah sudah kena semua, cuman nggak yang habis, pokoknya baju-baju laundry habis semua. Masuk. Karena ambulan nggak bisa lah, aduh,
Ya, Tribuners, ini mulai terlihat asap dari lokasi. Ya, Tribuners, inilah kondisi di lokasi kebakaran di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, di mana informasi terkini yang terbakar adalah depo Pertamina Pelumpang, Tribuners. Ya, saat ini dapat terlihat petugas pemadam kebakaran dibantu dengan warga setempat juga masih terus berupaya memadamkan api yang masih berkobar hebat di lokasi ini, Tribuners. Dari kejauhan api masih tampak berkobar hebat. Ini petugas pemadam kebakaran dibantu warga setempat masih juga terus berupaya mencoba memadamkan api yang hingga pukul 9 atau 21:00 waktu Indonesia Barat ini masih terus berkobar di wilayah Koja, di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, Tribuners. Inilah api yang terus masih berkobar hebat di lokasi. Dan hingga saat ini petugas masih terus berjibaku dibantu warga setempat memadamkan api yang masih berkobar hebat hingga pukul 21:04 waktu Indonesia Barat ini, Tribuners. Ini udah apa, apinya gede banget ini di Pertamina. Bi, ayo. Udah. Abi, ayo, Abi. Innalillahi. Saudaranya, jangan
Jangan ke kanan dia masih kaget Bu. Ya kalau itu Pak Ibu mau nengok. Ini adalah situasi di sekitar lokasi kebakaran Depo Pelumpang di Koja, Jakarta Utara. Kita lihat bagaimana banyak warga yang ingin melihat lokasi kebakaran di kawasan Pelumpang ini yang memang sejak Jumat malam sampai pagi hari ini belum sepenuhnya padam. Pagi hari ini meskipun api sudah tidak berkobar kencang, tapi terlihat masih ada asap di sekitar titik-titik lokasi kebakaran. Dan warga sekitar pun banyak yang berdatangan ke area lokasi kebakaran untuk melihat lebih dekat bagaimana lokasi kebakaran ini. Namun keberadaan warga pun terus dihalau oleh anggota kepolisian yang meminta warga untuk tidak perlu mendekat ke lokasi kebakaran karena memang selain membahayakan diri mereka juga dapat mengganggu proses evakuasi ini. Terlihat Tribuners bagaimana warga masih saja banyak yang terus berdatangan ke area lokasi kebakaran. Dan akses menuju lokasi memang sebenarnya sudah ditutup oleh aparat kepolisian sehingga kendaraan tidak bisa melintas, namun warga masih tetap turun dari kendaraannya berjalan kaki begitu, lalu dia masih ingin masuk ke area dan petugas pun masih berusaha. Ini memang hanya pihak-pihak berwenang yang diperbolehkan masuk mendekat ke area lokasi kebakaran serta warga yang memang rumahnya di sekitar titik lokasi kebakaran untuk menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Sisanya pihak-pihak yang tidak berkepentingan tak diperbolehkan mendekati lokasi kebakaran ini. Bang, abang warga sini bang? Iya, warga Belanda. Rumahnya kena nggak? Alhamdulillah aman. Aman. Keluarga aman semua? Alhamdulillah aman semua. Itu kejadiannya jam berapa sih bang? Kurang lebih jam 8:30 kan. 9. Itu gimana kejadiannya? Bisa ceritain nggak? Kalau masalah itu saya nggak tahu. Oh. Belum itu. Tapi di rumah udah dievakuasi semua? Alhamdulillah udah. Semalam? Alhamdulillah udah. Saya tadi. Oh tadi udah ke rumah lagi. Semalam tidur di mana? Di turnamen atas rumah Mbak Jaina. Rumah saya. Lihat polisi masih terus membubarkan warga. Meminta petugas untuk lihat bagaimana memang tim warga begitu ramai, antusias dan Kok boleh lihat, mau lihat saudara ke situ nggak boleh. lihat Pak, tugas kepolisian pun masih harus menghalau warga yang memang masih penasaran untuk melihat lokasi kebakaran dari jarak dekat. Ya. Ya, kepolisian pun mengimbau warga yang memang apabila ingin mencari keluarganya untuk mengecek di rumah sakit terdekat dan juga ke pihak PMI Jakarta Utara serta ke Koramil Koja karena di situ disediakan data-data mengenai korban-korban yang baik sudah diidentifikasi ataupun jumlah korban meninggal dunia sampai pagi hari ini. Polisi pun sampai harus berulang kali bersitegang dengan warga agar mereka tidak membandel masuk ke area yang sudah dilarang untuk didekati warga. Beberapa tak hanya warga dewasa, beberapa anak-anak pun masih juga berusaha mendekat ke area lokasi kebakaran Pelumpang ini, Tribuners. Hanya pihak-pihak yang berwenang saja ini diperbolehkan masuk, salah satunya dari pihak PLN karena memang untuk memastikan kondisi listrik tidak ada yang bernyala. Lihat
melihat ya warga-warga masih sejak pagi tadi memang warga mulai terus berdatangan ke area lokasi kebakaran setelah semalam memang tidak diperbolehkan ya, karena semalam api memang berkobar begitu besar dan juga gelap, sehingga baru pada pagi hari ini warga-warga sekitar ingin melihat secara langsung lokasi kebakaran di Depo Pelumpang Jakarta Utara ini. Kita lihat bagaimana polisi masih terus menghalau warga yang masih ingin mencoba mendekat ke arah lokasi kebakaran. Pak, boleh nanya nggak Pak? Bapak warga sini Pak? Rumah Bapak kena nggak? Oh enggak, saya sudah dalam. Di sana. Tapi semalam bisa kedengeran nggak suara? Katanya Nggak dengar, kita lagi ada acara sih, nggak dengar. Ini kesini ngapain Pak? Agak mau lihat aja. Oh lihat aja, penasaran ya Pak? Tapi nggak ada keluarga atau kerabat? Alhamdulillah. Ini akses ke sini apa ada jalan lain apa ini doang sih? Ada suruh. Oh. Tanah merah belok kiri. Berarti semalam warga sekitar sini memang nggak ada yang bisa tidur ya Pak ya? Iyalah, trauma semua, orang api juga banyak. Katanya 2009 juga pernah juga tuh. Lebih besar mana Pak? Saya sih besar-besaran dulu, cuman dia emang nggak kena ke warga, cuman di tangki doang. Oh, kalau dulu nggak ada korban jiwa sampai? Ada. Oh ini kan kena warga. Terima kasih ya Pak. Oke. Kita lihat bagaimana memang warga makin ya seperti memang lazimnya sebuah bencana di Indonesia gitu ya. Ketika terjadi bencana, warga banyak yang terus berdatangan untuk melihat lebih dekat bagaimana peristiwa ini terjadi. Kan di Tribuners kita stay di sini aja dulu karena di dalam sudah ada teman saya juga yang mengabarkan dari lokasi kejadian. Kita melihat saat ini juga ada petugas dari PLN mulai berdatangan sejak semalam sebenarnya, tapi pagi ini memang masih diperbanyak ya petugas yang melakukan evakuasi, tak hanya dari Damkar dan TNI Polri. Lihat petugas PLN sedang memeriksa gitu tiang listrik. Iya Pak. Lihat masih terus berdatangan warga-warga untuk melihat dari dekat bagaimana lokasi kebakaran ini. Pak, masuk Pak, ayo
Ya, terlihat petugas Basarnas mulai juga ada yang memasuki lokasi kebakaran. Ramai sekali ya Tribuners ya. Terlihat ada lagi petugas dari PLN yang memasuki ke area lokasi kebakaran. Dan sampai saat ini listrik di area lokasi masih padam sejak peristiwa semalam ya, untuk meminimalisir makin banyaknya korban yang berjatuhan. Pak, Bapak warga sini, Pak? Bukan, Pak. Oh, bukan. Lagi ngapain, Pak? Sini, Pak. Mau berangkat kerja. Lihat sini ya. Gimana? Pak, ini warga dari jam berapa, Pak? Rame, Pak? Warga dari jam berapa? Bagaimana memang masih menjadi sebuah tradisi ya di Indonesia yang memang kurang baik. Ketika ada bencana justru warga berbondong-bondong ingin melihat langsung. Tak hanya membahayakan mereka, juga keberadaan mereka ini juga mengganggu proses evakuasi yang sampai saat ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Ya, mungkin itu dulu Tribuners yang bisa saya kabarkan saat ini. Saksikan informasi-informasi update lainnya dari lokasi kebakaran Depo Pelumpang Jakarta Utara di live Facebook tribunjakarta.com. Selamat pagi. Ya, selamat pagi sahabat Bapak Kota. Selamat beraktivitas para Tribuners yang dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah berada di Jakarta Utara, tepatnya di Rawabadak Selatan. Dan bisa dilihat sahabat Warta Kota dan Tribuners, pada saat ini adalah kondisi terkini pasca terjadinya kebakaran yang melanda depo Pertamina di Jakarta Utara. Tampak para petugas masih berusaha untuk mencari korban yang memang belum ditemukan hingga saat ini. Dan tadi baru saja para petugas menemukan satu korban berjenis kelamin perempuan dan masih belum diketahui identitasnya saat ini.
dan korban ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tampak juga bahwa warga ini saat ini sedang mencari barang-barang yang memang bisa diselamatkan dari reruntuhan atau puing-puing bangunan yang sudah terbakar, sahabat Warta Kota. Dan untuk identitas terkini, memang tadi warga yang sempat ditemukan oleh petugas ini berasal dari Madura, Jawa Timur, dan memang masih ada satu korban yang belum ditemukan hingga saat ini. Bisa dilihat bahwa kondisi bangunan yang ada di sini sebagian hangus terbakar, bahkan beberapa warga juga masih berusaha untuk menyelamatkan barang-barang yang memang bisa diselamatkan dari puing-puing bangunan yang ada di sini. Dan ini saya tepat berada di RT 12, sahabat Warta Kota. Untuk situasi saat ini memang sangat diselimuti oleh kesedihan atau duka yang mendalam dari warga yang memang terdampak, yang mengalami kerugian pada bagian rumahnya, dan juga masih ada warga yang memang berduka karena kehilangan anggota keluarganya atas peristiwa kebakaran ini. Diinformasikan kembali sahabat Warta Kota bahwa baru saja petugas menemukan satu mayat korban kebakaran depo Pertamina ini berjenis kelamin perempuan, yang untuk informasi saat ini mayat tersebut berasal dari Madura, Jawa Timur. Memang belum diketahui identitas lengkapnya, namun saat ini para petugas masih menelusuri identitas dari mayat tersebut. Dan bisa kita lihat ke sini sahabat Warta Kota dan Tribuners. Ini adalah rumah-rumah yang terdampak di RT 12 tepatnya. Ini dipenuhi oleh abu. Dan bisa dilihat ini juga ada satu rumah yang tampak hancur dan rata dengan tanah. Dan hingga saat ini para petugas masih menelusuri atau mencari korban yang belum ditemukan. Ya, selamat bergabung untuk Tribuners yang baru gabung dalam live ini. Diinformasikan kembali bahwa saat ini saya tengah berada di RT 12 maksudnya, Jakarta Utara. Nah, ini adalah Saudara, kebakaran maut terjadi di depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023. Kebakaran ini mengakibatkan belasan korban meninggal dunia dan puluhan orang mengalami luka-luka. Satu di antaranya yakni sepasang ibu dan anak yang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi berpelukan. Keduanya ditemukan di bawah reruntuhan rumahnya pada Sabtu 4 Maret 2023 oleh relawan Palang Merah Indonesia atau PMI.
Setelah ditemukan, keduanya langsung dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Diketahui kebakaran terjadi pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Api baru bisa dipadamkan pada Jumat dini hari dan pada Sabtu 4 Maret 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat, kobaran api sudah padam. Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan proses pencarian para korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan. Musa, seorang relawan dari Salamet, menduga masih ada beberapa korban yang tertimpa reruntuhan bangunan imbas kebakaran. Proses evakuasi mengalami banyak kendala, satu di antaranya banyaknya warga yang mendekati lokasi kebakaran. Hal ini membuat ruang gerak tim penyelamat menjadi terbatas. Diketahui akses jalan menuju ke lokasi kebakaran sudah ditutup, namun warga rela berjalan kaki beberapa ratus meter untuk mendekati area tersebut. Pasca kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, tampak ratusan bangunan rata dengan tanah dan terlihat hangus. Bumbungan asap putih juga masih terlihat di beberapa titik. Seperti diketahui, saudara, kebakaran terjadi pada Jumat 3 Maret 2023 malam sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kebakaran ini berawal dari pipa gas di depo Pertamina Pelumpang yang kemudian merembet ke permukiman warga yang terletak tak jauh dari lokasi kejadian. Pasca terkena api dari kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, rumah warga tampak hangus terbakar. Dan ini, saudara, adalah penampakan dari udara kondisi terkini pasca kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Bisa Anda saksikan, saudara, ratusan rumah tampak hangus rata dengan tanah, hancur, dan tampak seperti kota mati, saudara. Tak hanya rumah warga, sepeda motor dan belasan mobil turut hangus di dalam kobaran api yang merembet dari terbakarnya pipa tangki BBM. Belasan bangkai mobil ini terbakar saat tengah berada di lahan kosong yang memang dijadikan sebagai tempat parkir oleh warga. Mobil-mobil yang harganya puluhan bahkan ratusan juta rupiah itu kini hanya tersisa bodinya saja. Setiap mobil yang terbakar menyisakan warna putih karena warna catnya mengelupas dan juga sebagian hanya tinggal kerangkanya saja. Banyak juga kendaraan roda 2 milik warga di lokasi yang tinggal kerangka setelah hangus dilalap api. Barang elektronik, saudara, seperti televisi, kulkas hingga pendingin ruangan juga tampak gosong di dalam rumah yang sudah porak-poranda. Jika dilihat kembali, saudara, kondisi permukiman pasca kebakaran layaknya kota mati. Ya, sahabat Warta Kota, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tribuners juga, selamat pagi. Saat ini saya masih berada di Rawabadak Selatan, Jakarta Utara. Nah, bisa dilihat sahabat Warta Kota dan Tribuners, belasan mobil yang ada di Kecamatan Koja, Jakarta Utara ini hangus terbakar. Di sini terparkir beberapa mobil yang memang bisa dilihat sendiri kondisinya itu sangat memprihatinkan ya. Malam mencekam di depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023. Saudara, petir bersambaran sesaat sebelum api mengamuk di lokasi penampung stok BBM wilayah Jakarta itu. Seketika bahan bakar bertemu api, pecah, kebakaran hebat. Ledakan pun juga terdengar beberapa kali. Si jago merah mengganas hingga merambat ke permukiman penduduk. Langit memerah karena jelatan api ke udara dan luasnya api merambat. Depo bahan bakar itu bak gunung aktif yang meletus hingga membuat semua panik.
Kebakaran pecah sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat dan saat itu cuaca sedang hujan ringan. Petir menyambar beberapa kali hingga satu saat menyusul ledakan yang diduga berasal dari pipa Pertamina tersebut. Hal itu dirasakan oleh Gilang, seorang warga yang berada di sekitar depo saat awal kebakaran terjadi. Pasca ledakan tersebut, Gilang mengatakan api mulai membumbung tinggi di langit dan menyambar banyak rumah warga. Warga pun panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Hingga akhirnya suasana semakin mencekam setelah adanya ledakan kedua. Gilang mengatakan hanya satu tujuannya saat itu, yakni melakukan evakuasi seluruh keluarganya agar menjauh sebisa mungkin dari lokasi kejadian. Pasalnya, rumah Gilang hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari titik lokasi ledakan. Gilang menyaksikan banyak korban berjatuhan di depan matanya. Selain kepanikan yang berlari menyelamatkan diri, Gilang juga melihat langit memerah. Asap tebal membungkus api yang membumbung tinggi hingga Gilang melihatnya seperti gunung meletus. Jarak antara rumah Gilang dan titik depo Pertamina Pelumpang yang meledak pada Jumat kemarin hanya sekitar 100 meter. Dia pun menyaksikan langsung ketika lidah api melumat rumah warga. Tak lama berselang, listrik di lingkungan rumah Gilang pun padam dan membuat suasana menjadi mencekam. Seketika suasana berubah menjadi jeritan histeris para warga. Kepanikan dan sirine suara mobil pemadam pun juga mulai bersahutan. Terakhir, Gilang mengatakan seluruh anggota keluarganya berhasil selamat dari peristiwa yang menewaskan belasan orang ini. Saat ini Gilang dan keluarganya mengungsi di kediaman saudaranya. Api yang berkobar sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat pada Jumat 3 Maret malam baru bisa dipadamkan secara menyeluruh pada pukul 2 waktu Indonesia Barat pada hari ini, Sabtu 4 Maret 2023 dini hari. Dengan pengerahan 52 unit mobil pemadam kebakaran dari 5 wilayah kota administrasi beserta 250 lebih personel, api bisa dipadamkan setelah merembet dari area depo Pertamina Pelumpang ke permukiman RW 1 dan RW 9 Kelurahan Rawabadak Selatan. Ini udah apa apinya gede banget ini di Pertamina. Bi, ayo. Udah. Abi, ayo, Abi. Innalillahi. Ini adalah situasi di sekitar lokasi kebakaran depo Pelumpang di Koja, Jakarta Utara.
Kita lihat bagaimana banyak warga yang ingin melihat lokasi kebakaran di kawasan Pelumpang ini yang memang sejak Jumat malam sampai pagi hari ini belum sepenuhnya padam. Pagi hari ini meskipun api sudah tidak berkobar kencang, tapi terlihat masih ada asap di sekitar titik-titik lokasi kebakaran. Dan warga sekitar pun banyak yang berdatangan ke area lokasi kebakaran untuk melihat lebih dekat bagaimana lokasi kebakaran ini. Namun keberadaan warga pun terus dihalau oleh anggota kepolisian yang meminta warga untuk tidak perlu mendekat ke lokasi kebakaran karena memang selain membahayakan diri mereka juga dapat mengganggu proses evakuasi ini. Terlihat Tribuners bagaimana warga masih saja banyak yang terus berdatangan ke area lokasi kebakaran. Dan akses menuju lokasi memang sebenarnya sudah ditutup oleh aparat kepolisian sehingga kendaraan tidak bisa melintas, namun warga masih tetap turun dari kendaraannya berjalan kaki begitu, lalu dia masih ingin masuk ke area dan petugas pun masih berusaha. Area depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat 3 Maret 2023 malam tampak sepi pada hari ini Sabtu 4 Maret 2023 pagi. Kemudian saudara, dari pantauan kami dari rumah warga yang berada persis di belakang depo, terlihat tak ada aktivitas tertentu di area objek vital nasional ini. Dari kejauhan tampak garis bercorak kuning hitam terpasang di titik utama yang diduga menjadi titik awal munculnya api. Di titik yang diduga tempat keberadaan pipa tangki BBM itu terlihat terdapat material-material yang sudah hancur dan gosong. Pohon-pohon di sekelilingnya juga terlihat hitam seperti habis terbakar. Sementara itu tak jauh dari titik kebakaran yang masih di dalam area depo, terlihat sejumlah tangki timbun Pertamina aman dari kobaran api. Misalnya tangki timbun bernomor 24 yang tampak utuh alias tidak terdampak kebakaran. Di sisi lain, instalasi pipa berwarna merah yang terpasang di dalam area depo Pertamina Pelumpang juga sebagian besar tampak normal. Hanya saja di beberapa titik terlihat bagian luar pipa berwarna hitam seperti habis terkena api. Api yang berkobar sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat Jumat malam baru bisa dipadamkan secara menyeluruh pada pukul 2 dini hari Sabtu 4 Maret 2022 dengan pengerahan 52 unit mobil pemadam kebakaran dari 5 wilayah kota administrasi beserta 250 lebih personel. Api bisa dipadamkan setelah merembet ke area depo Pertamina Pelumpang ke permukiman. Dari area depo Pertamina Pelumpang ke permukiman RW 1 dan RW 9 Kelurahan Rawabadak Selatan. Terkini, jumlah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang Kota Jakarta Utara sudah mencapai belasan orang saudara dan puluhan orang mengalami luka-luka. Kemudian saudara, hingga saat ini untuk jumlah korban kemungkinan masih bisa terus bertambah seiring dengan proses pencarian yang masih dilakukan oleh petugas gabungan dan relawan di lokasi kejadian. Sebelumnya saudara, dipastikan objek utama yang menjadi titik awal api dalam kebakaran depo Pertamina Pelumpang ialah pipa tangki BBM. Pipa tangki yang terbakar kemudian menimbulkan kobaran api hebat hingga merembet ke permukiman. Akibatnya puluhan rumah warga di RW 1 dan RW 9 Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja Jakarta Utara ludes dilalap si jago merah. Adapun saudara, pukul 2 tadi pagi, api baru bisa benar-benar dipadamkan. Kemudian bisa Anda saksikan saudara, ini adalah penampakan dari udara pasca kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang yang menewaskan belasan orang dan mengakibatkan puluhan orang luka-luka. Bisa Anda saksikan saudara, ratusan rumah
terdampak kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang. Hingga saat ini untuk penyebab kebakaran sendiri masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian dan pihak-pihak yang berwenang. Namun untuk sementara dugaan kebakaran terjadi karena adanya sambaran petir. Ya, selamat pagi sahabat Warta Kota. Selamat beraktivitas para Tribuners yang dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah berada di Jakarta Utara, tepatnya di Rawabadak Selatan. Dan bisa dilihat sahabat Warta Kota dan Tribuners, pada saat ini adalah kondisi terkini pasca terjadinya kebakaran yang melanda depo Pertamina di Jakarta Utara. Tampak para petugas masih berusaha untuk mencari korban yang memang belum ditemukan hingga saat ini. Dan tadi baru saja para petugas menemukan satu korban berjenis kelamin perempuan dan masih belum diketahui identitasnya saat ini, dan korban ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tampak juga bahwa warga ini saat ini sedang mencari barang-barang yang memang bisa diselamatkan dari reruntuhan atau puing-puing bangunan yang sudah terbakar, sahabat Warta Kota. Saudara, hingga saat ini para petugas masih terus melakukan evakuasi di sekitar lokasi kejadian kebakaran di depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara. Petugas evakuasi dari Palang Merah Indonesia atau PMI Jakarta Utara terbaru menemukan jenazah tinggal tengkorak di puing-puing sisa kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara. Jenazah berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 4 Maret 2023 pagi tadi. Seorang petugas evakuasi bernama Saidi mengatakan jenazah tinggal tengkorak itu tertimbun reruntuhan puing rumah yang terbakar. Menurut keterangan pengurus wilayah setempat, korban merupakan seorang pengusaha warung kelontong. Adapun berdasarkan catatan hingga Sabtu pagi tadi, saudara, ada sebanyak 16 orang korban tewas dalam kebakaran maut yang terjadi pada Jumat 3 Maret 2023 malam tadi. 13 orang tercatat meninggal dunia hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kemudian 3 korban tewas lainnya ditemukan pada Sabtu pagi tadi. Diketahui saudara, api yang berkobar sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat pada Jumat malam baru bisa dipadamkan secara menyeluruh pada pukul 2 waktu Indonesia Barat Sabtu 4 Maret 2023 dini hari tadi. Kemudian saudara, selain menemukan korban kebakaran yang hanya tinggal tengkorak, petugas evakuasi juga menemukan sepasang ibu dan anak yang meninggal dunia dalam kondisi berpelukan. Keduanya ditemukan di bawah reruntuhan rumahnya pada Sabtu 4 Maret 2023 oleh relawan Palang Merah Indonesia. Setelah ditemukan, keduanya langsung dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Diketahui kebakaran terjadi pada Jumat kemarin, saudara, kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat. Api baru bisa dipadamkan pada Jumat dini hari, dan pada Sabtu 4 Maret 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat, kobaran api sudah padam. Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan proses pencarian para korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan. Kemudian saudara, jumlah korban tewas hingga saat ini, jumlah korban tewas dan juga jumlah korban luka-luka hingga saat ini masih bisa terus bertambah seiring dengan proses evakuasi yang terus dilakukan.
Dan untuk identitas terkini memang tadi warga yang sempat ditemukan oleh petugas ini berasal dari Madura, Jawa Timur, dan memang masih ada satu korban yang belum ditemukan hingga saat ini. Bisa dilihat bahwa kondisi bangunan yang ada di sini sebagian hangus terbakar, bahkan beberapa warga juga masih berusaha untuk menyelamatkan barang-barang yang memang bisa diselamatkan dari puing-puing bangunan yang ada di sini. Dan ini saya tepat berada di RT 12, sahabat Warta Kota. Untuk situasi saat ini memang sangat diselimuti oleh kesedihan atau duka yang mendalam dari warga yang memang terdampak, yang mengalami kerugian pada bagian rumahnya, dan juga masih ada warga yang memang berduka karena kehilangan anggota keluarganya atas peristiwa kebakaran ini. Diinformasikan kembali sahabat Warta Kota bahwa baru saja petugas menemukan satu mayat korban kebakaran depo Pertamina ini berjenis kelamin perempuan. Demikian breaking news kali ini, saudara. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Jati pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalian cuma selamat dah. Minta tolong ke pintar iya bener ke konter ke pintar siram kajian lain lebih ada warga kalau kau lihat tolong ke sana deh biar bisa kita bekerja dengan ya tolong warga yang sama biar bisa kamu bekerja dengan ya tolong warga jalan oh kalau yang kayak gitu itu tadi penyanyi ya emailnya om, yang penting email om. Kalau emailnya kita tahu, cuma kita nggak tahu, cuma rahasia aparat yang tahu.
Bisa. Ya emang dia kalau masalah fisik untuk masalah ini dia nggak kuat ya. Pasti dia lemah. Counter aja, counter HP. Bisa Nggak kuat malah cewek iya. Cuma dia orangnya jangan kagetan lagi samping itu. Takutnya dia udah orang pada sibuk ya kan sono kemari, nah takutnya dia pingsan. Ada yang ngebel dari rumah sakit, bilangnya ada rumah sakit, ternyata disamperin nggak ada. Cuma nggak diangkat. Saya mau tahu TKP ini di mana. Nggak tahu ini kan. Ini HP-nya dipegang sama orang. Kayaknya iya, kayaknya iya. Kalau dipegang sama orang sih nggak mau orangnya. Nggak mau ngangkat, kalau pegang orang bisa jadi, benar nggak mau ngangkat. Bedering nggak dia? Bedering. Hah? Bedering. Kalau memanggil juga jadi masalah kan, ini berdering terus dari semalam cuma nggak mau bikin tes kalau ini semalam. Nggak tahu ternyata padahal ada informasi ada di rumah sakit, samperin rumah sakit Ramat Jati, Polri. Bisa email data. Nggak ada, nggak boleh masuk darah saya. Umurnya berapa? Kalau dia ada antara 98 kalau nggak salah. Nggak, katanya nomor. Nomor. Kalau obat juga ada Pak. Yang dulu ada kebetulan tangan apa? Hah? Kebetulan kita kagak ada. Teleponan ya, berarti. Teleponan berarti. Hah? Telepon. Tangan itu. Itu lagi yang kecil. Kita sangat para telobolan lah pokoknya, sangat lekoran dulu baru. Baru emoji yang kok. Ya, selamat pagi Tribuners sekalian, kembali lagi bersama saya wartawan Tribunnews.com, Versinus Waku. Ya, baik Tribuners sekalian, saat ini saya sedang berada di sekitar lokasi kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Dan Tribuners sekalian, beginilah tampak penampakan dari bekas-bekas atau puing-puing sisa kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi. Dan di sini Tribuners sekalian tampak warga juga berlalu lalang melihat sisa-sisa kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi. Dan terpantau juga beberapa kendaraan milik warga sekitar sini yang juga ikut hangus terbakar seperti yang ada di depan saya. Beginilah penampakannya Tribuners sekalian seusai kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh Tribuners untuk sementara bahwa total ada sekitar 17 orang yang meninggal dunia dan ada sekitar 40-an yang mengalami luka berat. Dan beginilah penampakannya Tribuners sekalian. Terpantau kita lihat bangunan milik warga juga tampak sangat roboh.
dan berdasarkan informasi yang diperoleh hingga saat ini bahwa kebakaran ini diduga bersumber dari pipa bensin di depo Pertamina ini. Live 50 biji. Dan di sini kita lihat kalian masih ada sisa api yang sisa kebakaran yang terjadi semalam. Masih ada asap-asap. Sekarang kita ada di sini ya. Kita bilang. Dan di sini masih tampak ada asap rupanya Tribuners sekalian. Apaan sih itu? Jepang Rokan. Jepang. Itu apa besan? Habis nggak diangkat. Alhamdulillah selamat. Oh, ini kau kunci klik bar dan rocky. Ya.
Ya, baik, sekian dulu Tribuners sekalian. Mohon untuk tetap memantau live selanjutnya yang akan ditayangkan di melalui Facebook Tribuners. Ya, sahabat Warta Kota, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tribuners juga, selamat pagi. Saat ini saya masih berada di Rawabadak Selatan, Jakarta Utara. Nah, bisa dilihat sahabat Warta Kota dan Tribuners, belasan mobil yang ada di Kecamatan Koja, Jakarta Utara ini hangus terbakar. Di sini terparkir beberapa mobil yang memang bisa dilihat sendiri kondisinya itu sangat memprihatinkan ya. Tak hanya itu, untuk rumahnya juga bisa dilihat ini ya. Ini adalah imbas kebakaran dari Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Dan di sini ada juga sebelah sana seputar kota untuk mobil yang juga memang terdampak. Dan untuk informasi bahwa ini adalah tempat perentalan mobil dari Haji Ruslan, begitu. Ini bisa dilihat ada mobil bertipe SUV, kemudian ada mobil SS juga. Ini kondisinya sangat memprihatinkan sahabat Warta Kota dan juga Tribuners. Dan untuk informasi bahwa ini adalah sebuah tempat perentalan mobil milik Haji Ruslan. Di sini ada 8 mobil yang memang kondisinya sangat parah. Entah bagian luar atau bagian dalam mobil ini bisa dilihat ini hangus terbakar semua, tidak ada sisa apapun sahabat Warta Kota dan Tribuners. Nah, untuk informasi juga sahabat Warta Kota, baru saja petugas menemukan satu mayat lagi. Itu berjenis kelamin perempuan, berusia sekira 45 tahun, ditemukan dalam sebuah toko kelontong. Namun hingga saat ini belum diketahui identitasnya, maupun keluarganya juga belum mengonfirmasi soal mayat tersebut, begitu. Mayat itu juga sudah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Dan ini adalah situasi terkini di tempat kejadian perkara kebakaran. Ya, demikian sahabat Warta Kota informasi yang bisa disampaikan dari Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Nur Mahadi, reporter wartakota.com melaporkan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan panik. Jangan panik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan panik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan panik. Pelan-pelan, lihat saudaranya, jangan panik. Pelan-pelan.
Masuk mamanya. Maka coba dalam sih. Bakaran di Benlai, bakaran tadi di Benlai atau di Pertamina nih. Tadi meledak. Demi kelancaran evakuasi. Ya iyalah orang tandain kalau saya Pak. Backup saya doang Pak. Ayo jalan. Kanan bang, kanan. Nah, kanan bang. Semua rumah sakit, dan hari ini kami di Koja sama Pak Ibu Kepala Dinas ada 14 yang berada di rumah sakit Koja. Di rumah sakit Pelabuhan ada 5, Mulyasari sementara waktu setengah jam yang lalu 15 pasien, Tugu Koja ada 10. Di rumah sakit Koja sudah diatasi seluruh korban, mudah-mudahan kita doakan bisa teratasi dan bisa melewati cita yang kritis dan semoga bisa sembuh kembali. Dan barusan ada yang meninggal, Muhammad Hadi, dan ada anak usia 3 sampai 4 tahun, ada 3 yang kondisinya mengkhawatirkan. Kira-kira itu. Jadi kami sudah mempersiapkan semuanya, obat-obatan semoga cukup, para medis cukup, dan ambulan kami kerahkan. Di lapangan pada jam 20 tadi dikerahkan 31 kendaraan, dan alhamdulillah sekarang sudah teratasi. Dan saya tadi 1,5 jam yang lalu dari lokasi. Korban yang meninggal berapa sekarang sampai saat ini? Yang di sini 2, yang di sini 1, tapi tadi ada posisi yang meninggal ada 2 jenazah. Ada di sini 1, mudah-mudahan semuanya kita bisa ambil sih. Yang sangat sedih anak-anak. Apakah dari pasien ini ada penumpang itu akan seperti apa untuk amanah? Ya nanti
dari pasien semuanya ini merupakan warga atau para pekerja? Warga semua ya, Pak? Apa aja Pak? Luka yang dialami Pak? Ya, ini sedang kita atasi, mudah-mudahan kita Pak, terkait korban kebakarannya, apakah nanti Pak biayanya ditanggung oleh Pak? Terutama rumah dari para korban. tentunya kalau semua biaya kita Masuk ke rumah juga Pak? ya kita lihat. Pak, lukanya apa aja Pak? Korban Baikkan luka bakar. Pak, berapa persen sih ininya Pak? Berat itu berapa persen, kemudian yang paling ringan berapa persen? untuk teknis bukan. Bu, silakan aja Bu. Dok, agak kencang dok. Dari pasien tadi, bagaimana kondisinya? Apakah seluruhnya luka berat atau ada yang luka ringan? Tentu kami melakukan triase sesuai dengan prinsip kegawat daruratan. Ada yang memang sudah bisa pulang karena ini, tetapi ada juga yang di atas 80%. Kami terus komunikasi menyiagakan semua rumah sakit sekitar sini, termasuk rumah sakit rujukan tingkat pusat. RSCM dan RSPP maupun rumah sakit polri siap untuk menerima rujukan dan menjelaskan komunikasi untuk siap menampung apabila dibutuhkan rujukan lebih lanjut. Pak, Bu, tadi ada di beberapa pasien yang dirujuk ke rumah sakit Pertamina, kriteria pasien korban yang akan dirujuk itu kriterianya seperti apa Bu? Ya, ada beberapa kriteria yang kita rujuk. Pertama tadi yang meninggal kita rujuknya ke RSCM dan juga ke rumah sakit polri. Kemudian untuk yang membutuhkan penanganan lebih lanjut karena beratnya persentase itu kita rujuk ke rumah sakit Pertamina. Baik, ya, cukup ya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya bisa cepat tertangani. Baik. Sudah dikonfirmasi Pak dari pihak Pertamina mungkin? Saya dari sana, tapi secara teknis dia Pertamina yang menyampaikan. Baik. Terima kasih Pak Heru. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Mari. Sudah jalan. Siapa Pak? Selamat malam Tribuners, saat ini saya Gera Leonardo, wartawan tribunjakarta.com masih berada di lokasi kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Dan saat ini Tribuners, petugas dari pemadam kebakaran dan juga unsur terkait lainnya masih terus berupaya berjibaku memadamkan api, melakukan pemadaman total terhadap area Depo Pertamina yang terbakar hebat di lokasi ini, Depo Pertamina Pelumpang di wilayah Koja, Jakarta Utara. Saat ini pukul 22:28 waktu Indonesia Barat. Api yang tadi sempat berkobar hebat, sempat menyala merah, saat ini sudah berangsur-angsur dapat dipadamkan Tribuners, dan memang dapat terlihat inilah puing-puing rumah warga yang memang terdampak dari kebakaran area Depo Pertamina Pelumpang ini. Memang Tribuners, berdasarkan informasi terkini, kebakaran ini memang memakan sejumlah korban jiwa, dan memang berdasarkan informasi terkini dari Kapolres Metro Jakarta Utara yang memang ada sedikitnya 6 orang korban tewas yang terdampak dari kebakaran ini. Dan hingga saat ini, hingga saya melaporkan ini, petugas dari unsur lainnya juga masih terus melakukan pencarian korban-korban yang sekiranya masih ada di lokasi. Dan tadi beberapa kali petugas tampak keluar ke arah Jalan Pelumpang Raya dengan membawa kantong jenazah. Dan saat ini dapat dilihat Tribuners, petugas masih terus berupaya berjibaku memastikan api sudah benar-benar padam dari titik-titik yang terbakar di area Depo Pertamina Pelumpang yang berdampak ke rumah warga di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara ini Tribuners. Ya, memang api berkobar sejak sekitar pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Tadi sempat begitu besar merah menyala dari lokasi ini, namun memang hingga pukul ataupun pada pukul 22:30 waktu Indonesia Barat ini api berangsur-angsur sudah mulai padam, dan petugas kini masih terus memastikan bahwa memang kebakaran ini benar-benar total atau dapat dipadamkan secara total. Tribuners, inilah petugas yang masih terus berada di lokasi kejadian berjibaku memastikan api benar-benar padam dari lokasi kebakaran di area Depo Pertamina Pelumpang
yang memang dapat dilihat sampai merembet ke permukiman warga Tanah Merah dan membakar rumah-rumah warga di lokasi ini, Tribuners. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon, yang bersangkutan mengatakan atau mengungkap jumlah korban terkini dari kebakaran hebat di depo Pertamina Pelumpang ini. Ada sedikitnya 6 orang tewas akibat kebakaran ini, dan memang untuk jumlah korban lainnya tadi juga masih ada beberapa korban yang baru saja dievakuasi petugas menggunakan kantong jenazah dari lokasi. Untuk jumlah total atau jumlah terkini dari korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini masih terus didata oleh petugas. Namun memang sebagian sudah dilarikan juga ke rumah sakit terdekat. Ada juga korban-korban luka bakar dan juga korban yang mengalami sesak nafas akibat kebakaran hebat yang melanda area depo Pertamina Pelumpang dan merembet ke rumah-rumah warga di sekitar wilayah Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara ini, Tribuners. Ya, saat ini juga saya masih menggali atau menelusuri keterangan dari petugas terkait dengan kronologi pasti dan juga penyebab pasti terjadinya kebakaran di area depo Pertamina Pelumpang ini, Tribuners. Namun memang selamat pagi, Tribuners. Saat ini saya Gera Leonardo sedang berada di RS Mulyasari, di mana memang RS Mulyasari ini menjadi salah satu tempat warga untuk mengungsi seiring dengan kebakaran yang terjadi. Rumahnya di mana, Bu? 20 meter dari kejadian. 20 meter? Dari yang ke tempat kejadian. Itu Ibu sempat dengarnya gimana sih, Bu? Pas hujan ada petir, habis petir tuh langsung nyium-nyium bau aroma nggak sedap. Nah, langsung teriak semua kebakaran, itu belum besar apinya. Begitu saya keluar rumah langsung meledak, api besar sekali gitu. Langsung gelap, langsung mati lampu. Langsung pada lari semua ke sini, Pak, ke jalanan besar gitu. Rumah Ibu kena gak, Bu? Ya 20 meter lah, 20 meter lagi gitu. Langsung berhamburan gitu aja, Bu? Ya. Ibu sempat menyelamatkan apa, Bu? Ya inilah, mama, pokoknya badan doang ini, sama anak-anak aja. Mana ini nenek-nenek dua-duanya repot banget dah, bawa anak kecil. Tuh. Bu, ada yang terluka, Bu, dari keluarga Ibu? Enggak ada. Tadi sih jorok-jorok kan ya, hampir jatuh gitu. Bu, di sini berapa keluarga? Ya, 3 keluarga. 3 keluarga. Kenapa di rumah sakit, Bu, ngungsinya, Bu? Karena panik, udah tempatnya di sini yang nyari yang aman dulu, dan karena ini sih mikirin nenek-nenek, kan dia nggak bisa jalan, lemes, dia juga lemes nenek-nenek. Dia terpaksa ngungsi di ngemper di rumah sakit ya? Ngemper di sini aja dulu sementara gitu. Takut, Pak, takut nanti ada apa-apa jauh-jauh, kan namanya saya nggak punya kendaraan, Pak. Bu, untuk bantuan sendiri belum? Belum. Tadi ada sih air dari rumah sakit mungkin tadi kasih, alhamdulillah. Tadi ada ngasih kue, makanan ringan, alhamdulillah. Namanya siapa, Bu? Siapa? Nama Ibu siapa? Heni. Siapa namanya, Bu? Sorry. Saya 51. Bu Heni ya, Bu? Iya. Bu Heni ya? Makasih, Bu. Heni siapa panjangnya, Bu? Heni Anggraini. Heni Anggraini ya? Iya. Warga RT berapa, RW berapa? RT 10, RW 1. Kelurahan Rawabadak Rawabadak Selatan. Selatan. Makasih ya, Bu. Iya. Iyalah, biar cepet lah, Bu ya. Iya, Pak. Ya, Tribuners, itulah tadi keterangan dari warga korban atau warga yang terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang saat ini masih terpaksa mengungsi sementara di teras ataupun di akses jalan di depan Rumah Sakit Mulyasari. Ini warga terpaksa seperti terlantar atau ngemper ini, Tribuners, karena memang mereka tidak bisa lagi mendapatkan atau menemukan tempat untuk mengungsi, sehingga pada saat kebakaran terjadi sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat pada Jumat malam kemarin, warga ini ada sedikitnya 3 kepala keluarga yang ada di sini. Ada belasan orang ini masih mengungsi dan mereka langsung berlarian setelah memang ada ledakan dan menyusul adanya api membesar dari depo Pertamina Pelumpang, sehingga warga ini pun langsung berhamburan, berlarian dan mencari tempat paling aman. Ini ada 3 kepala keluarga, salah satunya tadi ada warga bernama Heni Anggraini yang menyampaikan bahwa mereka terpaksa berada di rumah sakit ini karena memang ada lansia dan juga anak-anak yang memang dibawa serta berlarian tadi menyelamatkan diri dari lokasi kebakaran.
Dari lokasi, Gera Leonardo, wartawan Tribun Jakarta melaporkan. Selamat pagi dan terima kasih. Saat ini saya Gera Leonardo Agustino, wartawan tribunjakarta.com, masih berada di lokasi kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Saat ini tepatnya saya berada di posko Koramil, di mana memang saat ini atau posko ini merupakan tempat penyerahan kantong-kantong jenazah sebelum nantinya akan dikirimkan ke RS Polri Tribuners. Inilah lokasinya Tribuners di posko Koramil, dan hingga pukul 23:22 malam hari ini tercatat sudah ada sebanyak 16 korban tewas akibat dari kebakaran yang melanda area Depo Pertamina Pelumpang ini Tribuners. Dan inilah Tribuners kantong jenazah yang nantinya juga akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani visum et repertum Tribuners. Ini lokasinya berada di posko Koramil, dan saat ini petugas kepolisian, tadi juga Kapolda Metro Jaya dan juga Kepala Staf Angkatan Darat sudah dan meninjau lokasi kebakaran maupun juga posko Koramil ini, di mana tempat keberadaan kantong-kantong jenazah dikirimkan sejenak sebelum nantinya akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati Tribuners. Ya, ini beberapa kantong jenazah akan dimasukkan ke dalam mobil ambulan, mobil Dokes Polda Metro Jaya, untuk selanjutnya akan dibawa ke yang memang dibawa sejenak ke posko Koramil Kecamatan Koja sebelum nantinya akan dikirimkan ke RS Polri Tribuners. Ya, adapun berdasarkan catatan terkini, hingga pukul 23:22 waktu Indonesia Barat ada sedikitnya 16 korban tewas yang berada di ataupun yang terdampak dari kebakaran Depo Pertamina Pelumpang ini, di mana dari data yang ada sebanyak 8 orang sudah dibawa ke RS Tugu Koja, sementara 8 orang lainnya Tribuners ini sudah dibawa ke posko Koramil untuk selanjutnya nanti akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati guna menjalani proses identifikasi. Ada pula juga korban-korban luka yang dibawa atau dilarikan ke RS rujukan seperti RS Pelabuhan, RS Tugu Koja, dan juga RS Mulyasari, di mana memang paling banyak korban luka-luka ini dilarikan ke RS Mulyasari. Ada juga 3 rumah sakit lainnya seperti RS Koja, RSCM, dan juga RS Firdaus. Saat ini petugas di lokasi juga masih terus melakukan pencarian terhadap korban-korban seiring dengan padamnya kebakaran sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat ini Tribuners. Selamat malam Tribuners, saat ini saya Gera Leonardo, wartawan tribunjakarta.com, masih berada di lokasi kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, dan saat ini Tribuners petugas dari pemadam kebakaran dan juga unsur terkait lainnya masih terus berupaya berjibaku memadamkan api, melakukan pemadaman total terhadap area Depo Pertamina yang terbakar hebat di lokasi ini, Depo Pertamina Pelumpang di wilayah Koja, Jakarta Utara. Saat ini pukul 22:28 waktu Indonesia Barat, api yang tadi sempat berkobar hebat, sempat menyala merah, saat ini sudah berangsur-angsur dapat dipadamkan Tribuners, dan memang dapat terlihat inilah puing-puing rumah warga yang memang terdampak dari kebakaran area Depo Pertamina Pelumpang ini. Memang Tribuners berdasarkan informasi terkini, kebakaran ini memang memakan sejumlah korban jiwa, dan memang berdasarkan informasi terkini dari Kapolres Metro Jakarta Utara yang memang ada sedikitnya 6 orang korban tewas yang terdampak dari kebakaran ini, dan hingga saat ini, hingga saya melaporkan ini, petugas dari unsur lainnya juga masih terus melakukan pencarian korban-korban yang sekiranya masih ada di lokasi. Dan tadi beberapa kali petugas tampak keluar ke arah Jalan Pelumpang Raya dengan membawa kantong jenazah. Dan saat ini dapat dilihat Tribuners, petugas masih terus berupaya berjibaku memastikan api sudah benar-benar padam dari titik-titik yang terbakar di area Depo Pertamina Pelumpang yang berdampak ke rumah warga di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara ini Tribuners.
Memang api berkobar sejak sekitar pukul 20 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Tadi sempat begitu besar, merah menyala dari lokasi ini, namun memang hingga pukul ataupun pada pukul 22 lewat 30 waktu Indonesia Barat ini api berangsur-angsur sudah mulai padam, dan petugas kini masih terus memastikan bahwa memang kebakaran ini benar-benar total atau dapat dipadamkan secara total. Tribuners, inilah petugas yang masih terus berada di lokasi kejadian berjibaku memastikan api benar-benar padam dari lokasi kebakaran di area Depo Pertamina Pelumpang yang memang dapat dilihat sampai merembet ke permukiman warga Tanah Merah dan membakar rumah-rumah warga di lokasi ini, Tribuners. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon, yang bersangkutan mengatakan atau mengungkap jumlah korban terkini dari kebakaran hebat di Depo Pertamina Pelumpang ini. Ada sedikitnya 6 orang tewas akibat kebakaran ini, dan memang untuk jumlah korban lainnya tadi juga masih ada beberapa korban yang baru saja dievakuasi petugas menggunakan kantong jenazah dari lokasi. Untuk jumlah total atau jumlah terkini dari korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang ini masih terus didata oleh petugas. Namun memang sebagian sudah dilarikan juga ke rumah sakit terdekat. Ada juga korban-korban luka bakar dan juga korban yang mengalami sesak nafas akibat kebakaran hebat yang melanda area Depo Pertamina Pelumpang dan merembet ke rumah-rumah warga di sekitar wilayah Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara ini, Tribuners. Ya, saat ini juga saya masih menggali atau menelusuri keterangan dari petugas terkait dengan kronologi pasti dan juga penyebab pasti terjadinya kebakaran di area Depo Pertamina Pelumpang ini, Tribuners. Namun memang Pak, sedikit Pak. Pak Biji. Ini udah standby Pak. Wakil, kemudian Pak Samad, Pak Luden, juga tadi yang di Kecamatan Pramuka diambil sama saudara. Iya itu tuh. Pak Gup, statement sedikit Pak Gup, ini bagaimana situasi terbaru saat ini Pak Gup? Pak Wali aja.
Ya, siap. Sedikit Pak. Sedikit. Siap. Siap. Bagaimana Pak untuk situasi terbaru Pak? Pada hari ini peninjauan hari ini bagaimana Pak? dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan adanya Ya, harus kita tangani dengan baik. Tadi saya sudah keliling ke beberapa rumah sakit. Sekarang di lokasi. Mudah-mudahan nanti Pak Wakil Wali Kota dengan Pak Camat mengatasi ini kan masih ada yang mengungsi. Tapi kita sudah siap untuk membuka pos yang ada pos pengungsian di kantor Wali Kota di semua tempat. maju ke kanan. Ke kanan. Dan dilakukan pemerintah provinsi Jakarta. Kita cari lanjutnya berapa itu? Berarti sekarang Pak Pegi mau kemana Pak? Saya mau ke tempat lokasi dalam Pertamina apa Pak? Aku damkar di sini Pak. Kita data. Oh iya. Unit 51 unit dari 5 wilayah kita bisa tulisan ya. Maksudnya tenaganya yang ada di yang belakang itu harus nanti di belakang yang belakang gantian gantian. Lewat berapa ya? Biasanya di belakang aja Pak, nanti mereka gantian di depan. Unitnya kendalanya udah masuk harus ada. Iya, di kebakaran Jakarta Utara. Di Sudin, kantor Sudin udah habis kan? Udah tarik kemari mana istirahat di belakang. Selamat malam Tribuners, saat ini saya Gera Leonardo masih berada di lokasi kebakaran Depo Pertamina Pelumpang di kawasan Koja, Jakarta Utara, di mana hingga pukul 21:29 waktu Indonesia Barat ini petugas dibantu warga setempat masih terus berjibaku memadamkan api yang dapat dilihat di layar gawai Anda. Ini masih berkobar begitu hebat di kawasan Tanah Merah di wilayah Koja, Jakarta Utara ini, di mana warga masih terus dilanda kepanikan di tengah kebakaran hebat yang masih terus berkobar hingga saat ini di lokasi Depo Pertamina Pelumpang, Tribuners. Memang dapat lihat petugas pemadam kebakaran dibantu warga masih terus berjibaku memadamkan api, menyemprotkan api yang hingga pukul 21:30 waktu Indonesia Barat ini masih terus berkobar hebat di kawasan Tanah Merah, Pelumpang, Koja, Jakarta Utara ini, Tribuners. Kabelnya masih nyala. Ya, dapat dilihat dari kejauhan api ini masih terus berkobar hebat dan kita sama-sama berdoa supaya tidak ada korban yang begitu banyak, karena memang beberapa warga tadi mengatakan ada korban-korban yang terdampak dari kebakaran ini. Cuman hingga saat ini saya belum dapat mengetahui apakah korban-korban ini meninggal dunia ataupun hanya korban luka, Tribuners. Tapi memang api masih berkobar hebat karena memang ini lokasinya berada di area Depo Pertamina Pelumpang, Tribuners, dan informasi terkini api ini berkobar dari salah satu pipa di area Depo Pertamina Pelumpang ini, dan memang api menyambar ke permukiman warga di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Warga masih terus dilanda kepanikan, warga masih terus berada di lokasi membantu petugas pemadam kebakaran yang hingga saat ini masih terus berjibaku memadamkan api yang berkobar masih sangat hebat ini, Tribuners. Adapun selang ini dipanjangkan dari Jalan Raya Pelumpang hingga menuju ke area permukiman warga di Tanah Merah, tepatnya di belakang Depo Pertamina ini, Tribuners. Sekali lagi kita sama-sama mendoakan supaya tidak ada korban yang begitu banyak dari insiden kebakaran di lokasi ini, Tribuners, dan kita juga masih terus berharap aparat setempat terus berupaya berjibaku memadamkan api yang hingga kini masih terus berkobar di lokasi ini, Tribuners.
Ya, berdasarkan informasi terkini Tribuners juga memang akibat kebakaran ini banyak korban yang bergelimpangan, namun hingga saat ini masih belum dapat dipastikan apakah korban-korban ini meninggal dunia atau hanya korban luka. Dan memang kita sama-sama terus mendoakan supaya petugas bisa segera memadamkan api yang masih berkobar hebat hingga pukul 21.32 waktu Indonesia Barat ini, Tribuners. Dapat dilihat ini petugas dari Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Koja, begitu pula dengan Kodim 0502 Jakarta Utara juga sudah berada di lokasi, karena memang informasinya ini Kapolda maupun Pangdam Jaya berdasarkan informasi terkini akan segera menuju ke lokasi untuk meninjau kondisi kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Pelumpang ini, yang memang Depo Pertamina Pelumpang ini, Tribuners, adalah objek vital nasional yang memang kita sama-sama berharap supaya kebakaran ini bisa cepat terselesaikan, bisa cepat dipadamkan oleh petugas yang terus berjibaku di lokasi kejadian, Tribuners. Dapat saya laporkan kembali, memang kebakaran terjadi sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat tadi, dan saat ini 1 jam lebih. Saat ini hingga pukul 21.33 waktu Indonesia Barat, api masih terus berkobar karena memang dari area Depo Pertamina Pelumpang ini api merembet ke rumah-rumah warga di kawasan permukiman Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, Tribuners. Dapat dilihat petugas dari pemadam kebakaran dibantu warga setempat dan unsur terkait lainnya masih terus berupaya berjibaku memadamkan api yang masih terus berkobar hebat, dan sampai kebakaran ini saat ini memang api masih hebat berkobar, masih menyala merah di lokasi, Tribuners, dan terdengar barusan ledakan yang terjadi di area Depo Pertamina, Tribuners. Tadi sama-sama kita dengar ledakan. Saya akan berusaha mundur sejenak, Tribuners, karena memang barusan terjadi ledakan di tempat saya melaporkan ini, Tribuners. Ada ledakan yang terjadi dari area kebakaran di lokasi Depo Pertamina Pelumpang yang merembet sampai ke permukiman warga di Tanah Merah. Tadi sekali lagi saya laporkan, Tribuners, baru saja terdengar ledakan dari area Depo Pertamina yang terbakar, yang saat ini api masih terus berkobar hebat hingga pukul 21.34 waktu Indonesia Barat, dan petugas dari pemadam kebakaran dan unsur terkait lainnya masih terus berjibaku memadamkan api yang hingga kini masih menyala merah, masih berkobar hebat di lokasi kejadian, Tribuners. Kita sama-sama berharap supaya kebakaran ini dapat segera dipadamkan petugas yang masih terus berjibaku di lokasi ini, Tribuners, dan tidak sampai memakan banyak korban, Tribuners. Inilah suasana terkini di lokasi kebakaran Depo Pertamina Pelumpang di area Koja, Jakarta Utara, Tribuners. Ya, memang saat ini api terus merembet ke rumah warga di dekat Depo Pertamina Pelumpang. Dan dapat saya laporkan memang untuk kronologi terkini yang saya dapatkan dari warga setempat atau dari beberapa saksi mata di lokasi, memang kebakaran di area Pertamina Pelumpang ini terjadi sejak sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, di mana memang menurut salah satu warga api ini berasal dari sambaran petir yang terjadi saat hujan deras terjadi di kawasan Pelumpang dan sekitarnya ini, Tribuners. Namun memang untuk penyebab pasti dari kebakaran ini
belum dapat dipastikan. Kita masih menunggu sama-sama dari petugas berwenang terkait dengan penyebab pasti kebakaran ini, Tribuners. Berarti awalnya tadi ledakan dulu atau gimana bang? Apinya gede? Awalnya itu ada bau dulu menyengat, bau menyengat dulu, bau menyengat benar-benar nggak bisa napas lah ya. Baru semua fungsi ke depan, baru ada ledakan besar. Dan ledakan besar itu dari sebelah kanan. Dari dalam Pertamina atau bagaimana bang? Oh itu dari Pertamina ini saya kurang tahu, cuma ledakannya itu besar sekali. Terus sampai ke rumah warga atau gimana bang? Kenapa? Sampai merembet ke rumah warga ya? Kebetulan rumah saya juga kena. Gitu loh. Ada korban bang? Nggak ada. Nggak, korban tadi banyak korban. Kalau untuk dari warga sekitar saya kurang tahu soalnya. Saya juga baru dari depan baru ngecek ke sini soalnya. Pak, mohon maaf Pak, ini kebakaran gara-gara apa ya Pak? Kalau gara-gara apanya saya juga kurang tahu, cuma ada bau menyengat gitu aja sih Pak. Namanya siapa bang? Adi. Nama panjangnya Adi dong? Suasana Adi. Suasana Adi. Ya ini RT berapa, RW berapa, kelurahan apa bang? Kalau RT-nya ini masuknya RT 7 RW 1 Kelurahan Rawabadak Selatan. Siap, terima kasih ya. Sebagian warga ada yang dievakuasi ke gimana aja bang? Kalau untuk itu warga masing-masing evakuasi sendiri sih. Rata-rata arah alur laut mereka di sini. Inilah Tribuners. Saya berada dalam jarak sekitar 50 meter dari titik api dan memang hawa panas masih terus terasa di lokasi ini, Tribuners. Seiring dengan proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas dari pemadam kebakaran dibantu warga setempat, Tribuners. Dan ini aku nggak tahu ini atas kenapa enggak. Cuman kalau bawah sudah kena semua, cuman nggak yang habis, pokoknya baju-baju laundry habis semua. Masuk. Karena ambulan nggak bisa masuk. Ya, Tribuners, ini mulai terlihat asap dari lokasi. Nah, Tribuners, inilah kondisi di lokasi kebakaran di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, di mana informasi terkini yang terbakar adalah depo Pertamina Pelumpang, Tribuners.
Ya, saat ini dapat terlihat petugas pemadam kebakaran dibantu dengan warga setempat juga masih terus berupaya memadamkan api yang masih berkobar hebat di lokasi ini, Tribuners. Dari kejauhan api masih tampak berkobar hebat. Ini petugas pemadam kebakaran dibantu warga setempat masih juga terus berupaya mencoba memadamkan api yang hingga pukul 9 atau 21:00 waktu Indonesia Barat ini masih terus berkobar di wilayah Koja, di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, Tribuners. Inilah api yang terus masih berkobar hebat di lokasi. Dan hingga saat ini petugas masih terus berjibaku dibantu warga setempat memadamkan api yang masih berkobar hebat hingga pukul 21:04 waktu Indonesia Barat ini, Tribuners. Ini udah apa apinya gede banget ini di Pertamina. Bi, ayo. Udah. Abi, ayo, Abi. Innalillahi. Ini adalah situasi di sekitar lokasi kebakaran Depo Pelumpang di Koja, Jakarta Utara. Kita lihat bagaimana banyak warga yang ingin melihat lokasi kebakaran di kawasan Pelumpang ini yang memang sejak Jumat malam sampai pagi hari ini belum sepenuhnya padam. Pagi hari ini meskipun api sudah tidak berkobar kencang, tapi terlihat masih ada asap di sekitar titik-titik lokasi kebakaran. Dan warga sekitar pun banyak yang berdatangan ke area lokasi kebakaran untuk melihat lebih dekat bagaimana lokasi kebakaran ini. Namun keberadaan warga pun terus dihalau oleh anggota kepolisian yang meminta warga untuk tidak perlu mendekat ke lokasi kebakaran karena memang selain membahayakan diri mereka juga dapat mengganggu proses evakuasi ini.
Terlihat Tribuners bagaimana warga masih saja banyak yang terus berdatangan ke area lokasi kebakaran. Dan akses menuju lokasi memang sebenarnya sudah ditutup oleh aparat kepolisian sehingga kendaraan tidak bisa melintas, namun warga masih tetap turun dari kendaraannya berjalan kaki begitu, lalu dia masih ingin masuk ke area dan petugas pun masih berusaha. Ini memang hanya pihak-pihak berwenang yang diperbolehkan masuk mendekat ke area lokasi kebakaran serta warga yang memang rumahnya di sekitar titik lokasi kebakaran untuk menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Sisanya pihak-pihak yang tidak berkepentingan tak diperbolehkan mendekati lokasi kebakaran ini. Bang, abang warga sini bang? Iya, warga belakang. Rumahnya kena nggak? Alhamdulillah aman. Aman. Keluarga aman semua? Alhamdulillah aman semua. Itu kejadiannya jam berapa sih bang? Kurang lebih jam 8:30 kan. 9. Itu gimana kejadiannya? Bisa ceritain nggak? Kalau masalah itu juga saya nggak tahu. Oh. Belum itu. Tapi di rumah udah dievakuasi semua? Alhamdulillah udah. Semalam? Alhamdulillah udah. Saya tadi. Oh tadi udah ke rumah lagi. Semalam tidur di mana? Mungkin di turnamen atas cuma nggak jalan. Cuma saya. Terlihat polisi masih terus membubarkan warga. Meminta petugas untuk lihat bagaimana memang tim warga begitu ramai, antusias dan Kau boleh lihat, mau lihat saudara ke situ nggak boleh. lihat tugas kepolisian pun masih harus menghalau warga yang memang masih penasaran untuk melihat lokasi kebakaran dari jarak dekat. Ya. Ya, kepolisian pun mengimbau warga yang memang apabila ingin mencari keluarganya untuk mengecek di rumah sakit terdekat dan juga ke pihak PMI Jakarta Utara serta ke Koramil Koja, karena di situ disediakan data-data mengenai korban-korban yang baik sudah diidentifikasi ataupun jumlah korban meninggal dunia sampai pagi hari ini. Polisi pun sampai harus berulang kali bersitegang dengan warga agar mereka tidak membandel masuk ke area yang sudah dilarang untuk didekati warga. Beberapa tak hanya warga dewasa, beberapa anak-anak pun masih juga berusaha mendekat ke area lokasi kebakaran Pelumpang ini, Tribuners. Hanya pihak-pihak yang berwenang saja ini diperbolehkan masuk, salah satunya dari pihak PLN karena memang untuk memastikan kondisi listrik tidak ada yang bernyala. Lihat ya, warga-warga masih sejak pagi tadi memang warga mulai terus berdatangan ke area lokasi kebakaran setelah semalam memang tidak diperbolehkan ya, karena semalam api memang berkobar begitu besar dan juga gelap, sehingga baru pada pagi hari ini warga-warga sekitar ingin melihat secara langsung lokasi kebakaran di Depo Pelumpang Jakarta Utara ini.
bagaimana polisi masih terus menghalau warga yang masih ingin mencoba. Sama anak. Saya bapaknya. Saya kan lagi kerja. Kadang sekali. Saya itu kalau habis maghrib itu nggak ada yang punya. Terakhir saya ngomong dua hari dia pun maksa mau lewat itu nggak kuat ngap gitu. Jadi mungkin saya namanya tubuh nggak kuat. Bapak di RT RW berapa? Aduh, iya, Koja RT 6 kosong berapa ya? Bapak itu 1 atau 9? RT 1 kayaknya. Oh, berarti pas kejadian ini Bapak itu kerja, kemudian dari melihat itu pas sudah telepon habis malam dari anak saya bongkot itu orang lama saya coba angkat saya angkat nangis anak saya pulang pak Pertamina kebakaran gitu sama sejauh dikasih panik saya gitu. Itu pas pulang keadaannya sudah rumahnya sudah habis sudah nggak bisa masuk ya udah ditutup sama petugas tidak bisa masuk ya. Nah, kalau sekarang agak lama sih, dari tahun 2002 kalau nggak salah. 2022, berarti kan ledakan pertama itu Pak sekitar tahun 2009, Bapak otomatis sudah ada di sana gitu ya? Belum. Tahun 2003 kayak kita kan ikut orang tua, mertua. Jadi mertua udah ada almarhum, saya langsung ngatakan almarhum itu. Sebelumnya apakah pernah ada kebocoran gas misalnya yang membuat warga sekitar itu kan itu cukup dekat rumahnya dengan Depok? Apakah sudah ada himbauan untuk bisa direlokasi untuk tempat yang lebih jauh sebelumnya? Itu kurang tahu juga ya, karena saya udah ada di rumah waktu itu. Kalau saya udah jadi gitu, udah api udah jadi gitu. Kurang tahu juga saya. Ada di rumah. Satu ada di kampung, satu ada di sekolah. Hari ini Bapak saja disiapkan untuk identifikasi berarti istri Bapak, tapi namanya belum ketemu. Bapak bawa apa? Bawa foto, baju terakhir atau? Itu kurang tahu juga tuh. Kalau kata tetangga itu habis sholat maghrib ya masih ketemu kena katanya. Kalau hari ini Bapak bawa apa saja data-datanya dari ini? Nggak bawa apa-apa? Orang udah habis semua. Kebakaran di rumah udah habis. Ini Bapak ini dulu juga dari rumah sakit. Tadi kan kesini nanya kalau ada
pasien ini. Jadi ini masalah ini masih dengan dompetnya kan masih ada identitas KTP sesuai dengan tadi saya bicara itu cocok gitu. Tadi kita kabar sama kalau jenazah dari sini kan buat pulang ke rumah dulu ke Blitar, Jakarta. Nanti nunggu sebentar tadi turunnya, nunggu ambulan yang ada Jawa Timur pulang. Berarti malamnya hari ini juga Bukan sih, di Jawa Timur. Kalau harapan Bapak nih Pak sebagai kan Bapak cukup tua juga cukup dekat, itu harapan pemerintah ataupun buat Bapak pribadi seperti apa harapan? Ya harapan kegiatan ini kayaknya masih corona masih di situ. Ini kan akan jalan soalnya. Ini kan depo Pertamina Pak, apakah akan menuntut yang seperti asuransi ataupun hal serupa bantuan lain Pak? Harapannya apakah berharap ada bantuan tersebut bagi keluarga Bapak? Ya mudah-mudahan ada bantuan nanti dari pihak Pertamina. Apa yang Bapak harapkan Pak? Bantuan seperti apa bentuknya? Ya bantuannya ya seperti kebutuhan kita.